Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adri Ramadan dari kelas PAI 2D dengan NIM 0101240195. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang untuk memenuhi salah satu tugas yaitu UAS Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Manpan Derajat. Silakan bisa disimak videonya. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan nomor 1. Menurut saya relevansi ajaran Islam itu tetap akan relevan hingga zaman kapanpun dan hingga sampai kapanpun, karena Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman yang akan diutus hingga akhir zaman nanti, hingga hari kiamat nanti. Sedangkan untuk integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan itu juga merupakan yang sangat berkaitan, karena nilai-nilai Islam sangat dekat dengan pendidikan. Mungkin cukup. Pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu perbedaan orientasi pendidikan Islam dan orientasi pendidikan Barat. Ada perbedaan dalam hal ini, contohnya dan juga dampaknya. Perbedaan nilai Islam itu lebih mengedepankan ketauhidan, lebih mengutamakan kepada wahyu yang berdasarkan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara pendidikan Barat itu lebih mengedepankan logika. Adapun dampaknya yaitu pendidikan Islam lebih mendalam, lebih masuk ke dalam jiwa seseorang, sedangkan pendidikan Barat itu walaupun bisa dikatakan maju, cuman jiwa mereka menjadi gersang, mungkin gitu. Untuk pertanyaan nomor 3, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 juga. Jika saya hidup di masa awal Islam, pendidikan yang akan saya lakukan yang akan saya lakukan itu sistem halakoh, sistem kumpul bareng bersama-sama gitu, dengan para murid di bawah dengan seorang guru. Adapun materinya itu yang pertama pasti saya akan mengajari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian baru ilmu-ilmu lainnya. Tetapi yang utama Al-Quran dan hadis. Mungkin sekian. Soal nomor 4, saya akan menjawab soal nomor 4 juga, yaitu daya tahan pesantren dan masa depannya. Apa sih yang membuat pesantren bertahan hingga saat ini? Pesantren bukan menjadi sekedar ajang menumbuhkan ajaran agama Islam, namun pesantren juga menjadi wadah untuk mengembangkan minat para santri-santrinya. Sekarang banyak pesantren yang sudah mengedepankan itu, dan di masa depan pun pesantren menurut saya tetap bisa bertahan kalau tetap mengikuti zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Untuk soal yang nomor 5, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6, yaitu kekuatan, kelebihan, dan kekurangan sistem halakoh dan sistem modern. Menurut saya kelebihan sistem halakoh itu yang pertama, lebih merasa dekat dan akrab dan intim dengan para santri-santri atau siswa-siswanya. Kemudian lebih menjadi punya adab kepada gurunya, dan kalau menasihati lebih masuk menurut saya kalau sistem halakoh. Sementara kekurangannya itu kalau siswanya berjumlah lebih besar itu tidak akan kondusif. Sedangkan sistem modern itu lebih terstruktur segalanya, maksudnya dalam segala aspek kelasnya lebih terstruktur, dan juga tata kelola kelasnya lebih terstruktur. Untuk soal yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu peran guru sebagai pendidik bukan hanya pengajar. Nah, saya setuju dengan itu karena apalagi walaupun guru di zaman sekarang lumayan memiliki tekanan yang besar karena harus mengurus berbagai macam seperti administrasi, bahkan seperti seragam dan juga lain-lainnya itu guru yang ngurus. Tapi guru sebagai pendidik itu merupakan ujung tombak pendidikan yang
mencetak generasi-generasi bangsa yang bermartabat, yang menjadikan masyarakat madani yang baik, dan juga generasi yang berkualitas. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.